Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada saat hari ini sekarang. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Risma dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang perempuan cerdas, kreatif, dan produktif. Nah, bagaimana sih tips and triknya dan apa upaya menjadi perempuan cerdas, kreatif, dan produktif? Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 bahwasanya Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebajikan dalam keadaan beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, bisa menjadikan itu perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala yang lebih baik pula. Dan Allah menjanjikan bahwasanya laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan di situ Allah menjelaskan pula bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama. Kenapa? Tidak hanya laki-laki saja yang bisa bekerja, tidak hanya laki-laki saja yang bisa belajar, dan tidak hanya laki-laki saja yang bisa melakukan sesuatu. Perempuan pun bisa. Kenapa? Karena dalam Quran tersebut dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai derajat yang sama, kesempatan yang sama, sama halnya dengan laki-laki. Dalam Islam juga ada beberapa panutan yang harus kita menjadikan contoh. Yang pertama ada Siti Khadijah, yang kedua ada Siti Aisyah, yang ketiga ada Siti Hajar. Yang pertama ada Siti Khadijah. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham bahwa Siti Khadijah ini orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang sangat peduli terhadap Rasulullah, orang yang sangat mendukung perjuangan Rasulullah dari dakwah sampai menegakkan agamanya. Dan yang kedua ada Siti Aisyah. Kita kenal Siti Aisyah ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat kreatif, dan dengan beliau ini menciptakan hadis-hadis tentang keluarga, tentang lingkungan, tentang sosialisasi, tentang kemasyarakatan, yang dimana hadis-hadis ini ditampilkan oleh kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga ada Siti Hajar. Kita kenal dengan Siti Hajar ini sosok yang sangat sabar, sosok yang sangat rendah hati, dan sosok yang sebagai ibu yang mencintai keluarganya, mencintai anaknya. Karena Siti Hajar ini istri kedua dari Nabi Ibrahim. Dia menjaga hatinya agar tidak sirik terhadap Siti Sarah, kan? Oke, dari ketiga tokoh ini kita menjadi paham, kita terbuka, pikirannya kita terbuka bahwa menjadi perempuan yang cerdas, kreatif, dan produktif itu bisa di kalangan perempuan. Dan ada juga tokoh yang saya tip dari tokoh nasional dan tokoh kemerdekaan. Yang pertama ada R.A. Kartini. Yang kedua ada Cut Nyak. Yang ketiga ada Rasina Said.
Yang keempat ada Dewi Sartika. Yang pertama ada R.A. Kartini. Kita ketahui bahwa R.A. Kartini adalah perempuan yang sangat teguh pendirian, perempuan yang sangat berani karena beliau menyerukan suara perempuan bahwa perempuan ini mempunyai derajat yang sama. Karena di zaman beliau perempuan itu dijadikan babu, perempuan itu tidak mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Perempuan itu hanya untuk di dapur saja. Tetapi dengan keteguhan beliau mampu mendirikan sekolah perempuan bahwa kita itu mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki. Kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa mempelajari hal yang baru. Dan dengan keteguhan R.A. Kartini ini, jadilah kita menjadi yang seperti sekarang. Yang kedua ada Cut Nyadin. Kita ketahui Cut Nyadin ini pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh, betul? Dan kita ketahui bahwa Cut Nyadin ini orang yang sangat berani dan perempuan satu-satunya di Aceh yang sangat berani melawan penjajah Belanda. Karena apa? Dia melanjutkan perjuangan suaminya yang telah wafat, dan dia sangat gigih, sangat ingin benar-benar menjatuhkan penjajah Belanda karena telah menjatuhkan suaminya. Dan perjuangan Cut Nyadin juga dilanjutkan oleh anaknya. Yang kedua ada Rasuna Said. Kita tahu Rasuna Said ini seperti R.A. Kartini. Dia mempunyai sifat yang tanggung jawab, yang gigih, teguh pendirian, dan yang paling penting tidak pernah putus asa. Karena apa? Beliau itu pernah sekali jatuh, sangat jatuh-jatuhnya, tetapi beliau terinspirasi dengan R.A. Kartini karena R.A. Kartini ini benar-benar sosok yang tangguh, sosok yang cerdas, sosok yang kreativitas dan teguh pendirian. Karena apa? Berarti kita tuh harus mencerminkan, harus menjadi generasi selanjutnya yang terinspirasi dari R.A. Kartini, Cut Nyadin, Rasuna Said, dan Dewi Sartika. Yang terakhir ada Dewi Sartika. Kita kenal Dewi Sartika ini orang yang pertama kali mendirikan sekolah untuk istri. Dia mengajarkan cara menjahit, dia mengajarkan caranya mengajar, mengurus keluarga bagaimana baiknya. Nah, dengan tokoh keempat ini kita menjadi paham bahwa perempuan ini atau kita sebagai kaum perempuan tidak hanya memiliki hal yang sebatas di dapur saja. Berarti kita juga harus yang pertama, harus berpendidikan yang layak. Dan baik. Karena apa? Pendidikan yang layak dan baik untuk kita sebagai perempuan itu akan menjadi contoh untuk anak kita. Karena kita akan menjadi seorang ibu, kita akan menjadi seorang istri, kita akan mempunyai keluarga. Walaupun derajat laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi kita itu tidak harus selalu taat terhadap aturan. Misalnya gini, kita mempunyai suami dan suaminya itu udahlah kamu di rumah aja. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Mungkin kita bisa menjelaskan baik-baik bahwa kita juga kan harus mempunyai pendidikan yang layak. Karena kita selaku seorang ibu adalah pendidikan pertama untuk anak kita yang baru lahir. Ya kan? Tidak langsung kita punya anak dan langsung diajari oleh guru orang lain. Tidak. Yang kedua, selanjutnya kita sudah menempuh pendidikan yang baik dan layak. Nah, kita harus berbuat baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena apa? Jika kita hanya pendidikan dan di situ-situ saja, berarti kita tidak termasuk orang yang berbuat baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Kita sebagai guru, berarti kita harus mencontohkan ke generasi selanjutnya bahwa guru itu seperti ini. Kita mempunyai anak yang anaknya itu tidak tahu apa-apa, berarti kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang bermanfaat. Jadi berbuat baik dan bermanfaat bagi orang banyak itu sangat
sangat diperlukan oleh kaum muslim.